Apply pads. Plug in pads connector next to flashing light. Apply pads. Plug in connector. Ini namanya AED. Jadi, nah, ini ya. Misal ini ya. Siapa aja namanya lupa. Lisa mana Lisa tadi? Cuman lihat Lisa tok. Ya. Lisa, siapa lagi tadi yang maju? Davina, Davi, Intan. Lisa, Davi, Intan. Lupa saya. Temukan korban tidak sadar, aman diri, pasien, aman lingkungan. Pak, tidak ada respon. Lisa, minta tolong. Ada korban nggak sadar, teleponkan 112, ambilkan AED. Nanti ya. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nadi tidak teraba, nafas tidak ada. Lakukan pijat jantung, titik tumpu. Bisa datang? AED-nya sudah datang? Taruh di bagian kepala. Kamu udah siap dengan saya? Maju lagi dikit. Ganti. Apply pads. Plug in pad connector next to flashing light. Lanjut. Apply pads to patient's bare chest. Apply pads. Lanjut. Intan, siap-siap di sebelahnya. Apply pads. Apply pads. Ya, ini ya. Nah, ini kebetulan baterai yang ini nggak bisa di setting. Mungkin keliru mungkin. Oke. Udah? Nah, ingat pelajarannya pasang AED tidak menghentikan RCP. Jadi tetap kita pasang dan yang memasang AED adalah penolong. Nggak ada DSPO, ini cuma ilmu tambahan. Paham ya? Oke. Sudah? Kalian mau diajari dulu sampai selesai baru nyoba apa diajari nyoba? Diajari sampai selesai. Baru nyoba ya? Ya. Terus yang ini nice to know aja untuk yang AED. Nanti kalau kalian ikut pelatihan BLS gitu ya, nanti akan ditunjukkan alat yang sesungguhnya. Nanti kalau kalian mau pelatihan BLS mandiri ya, nanti bisa didata teman-temannya. Nanti Bu Merina hubungkan sama HIGABI ya, Himpunan Perawat Gawat Darurat. Mudah-mudahan nanti karena dari Stikes Sang Tua bisa nanti dikasih harga khusus gitu ya. Mudah-mudahan bisa akreditasi Kemenkes. Jadi kalian sudah mengumpulkan sekian JP untuk persiapan skripsi. Ya, mulai sekarang dipersiapkan ya, untuk seminar paling nggak ada 15 JP. Ya, jangan sampai nanti pas pengujian ternyata seminarnya nggak sampai 15 JP.
Kalian yang rugi nanti. Ya. SKP ya. 15 SKP, 1 JP itu Iya. baik. Sekarang kita belajar RW breathing. Posisi penolong itu selalu berada di belakang kepala untuk RW breathing. Ya, jadi kalau ini pasiennya, kakinya sebelah sana, maka tim RW breathing itu di belakang seperti itu. Nanti tim yang sebelah kiri, sebelah kanan itu yang bagian RJP. Nanti sebelah sana bagian muntik, kasih obat, cairan, ya. Leader itu yang menentukan, leader yang pojok. Monitor ada di belakang. Leader bisa lihat monitor. Kalau jumlahnya tidak cukup, leadernya yang di sini, yang di kepala, karena dia bisa lihat semuanya. Oke, SPO-nya dibaca. Leader kelompok 4. Pastikan amankan diri, aman pasien, aman lingkungan. Harus 3 itu ya, aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Lakukan pengkajian RW dengan loop dan distance. Loop, bebaskan hidung dan mulut dari sumbatan. Oke, dilihat hidung. Ya, adakah darah? Adakah benda padat, muntahan? Kalau tidak ada cedera servikal, boleh dimiringkan. Tapi kalau ada, sebaiknya disuction. Jadi kenapa sih kok di ICU itu satu bed itu ada alat suctionnya? Ya karena hanya untuk satu-satu. Ya. Terus, jadi kita lihat hidung, mulut, loop ya. Apakah ada sumbatan jalan napas apa tidak? Lalu listen, identifikasi, gargling, snoring, atau crawling. Oke. Untuk mengidentifikasi gargling, snoring, crowing tidak perlu stetoskop. Karena primary survey itu tidak pakai alat. Ya. Jadi kalau gargling, crowing, snoring itu suara napasnya RW untuk jalan napas. Tapi kalau breathing beda lagi, ya. Kalau breathing itu wheezing, rattles, bronchi, ya, rales itu breathing. Tapi kalau snoring, gargling sama crowing itu untuk RW. Lanjut. Bebaskan jalan nafas, hetil, chin lift jika tidak ada fraktur servikal. Jautras, curigai fraktur servikal, lalu pasang OPA atau MTA sesuai indikasi. Oke. Kalau membebaskan jalan napas tanpa alat, yaitu dengan hetil tadi, hetil, chin lift, tanpa alat. Tapi kalau sudah perlu alat, nah ini sekarang yang di rumah sakit. Kalau jautras itu melepaskan sambungan rahang ini ya ke depan sama ke belakang, sehingga jalan napas itu terbuka paten, dan ini tindakannya menyakitkan. Hetil sama chin lift itu pembebasan jalan napas tanpa alat, tapi tidak boleh buat orang yang trauma servikal. Tahu servikal? Leher, mau tulangnya patah, mau apa, itu tidak boleh pakai hetil chin lift. Jadi leher ini harus dalam kondisi stabil, tidak boleh diongkek-ongkek. Paham ya sampai di sini? Nah, kemudian pasang OPA. Ini namanya OPA, oropharyngeal airway. OPA ini dipasangkan ke pasien
itu syarat wajibnya adalah tidak ada refleks muntah. Itu syarat wajib. Tidak ada refleks muntah. Biasanya kalau tidak ada refleks muntah, biasanya itu GCS-nya di bawah 8. Kemarin kita belajar trauma kepala. Ya, pembagian trauma kepala ada sedang, berat, ringan berdasarkan GCS. Biasanya itu refleks muntah itu hilang itu kalau GCS-nya kurang dari 8. Tapi kalian harus menyebutkan syarat wajib untuk pasang ini adalah tidak boleh ada refleks muntahnya. Sehingga kontraindikasinya ya pasti ada refleks muntah. Jadi kalau ada refleks muntah nggak boleh pasang. Boleh pasang kalau tidak ada refleks muntah. Sebelum dipasang harus diukur. Kenapa diukur? Jangan sampai pasien itu malah tersumbat akibat kelelakan. Bayangkan, ini kecil ini. Kalau dimasukkan di mulut kalian bisa kelelakan. Oleh karena itu harus diukur. Diukur dulu, apalin salah satu. Ujung mulut ke tragus. Ujung mulut ke tragus. Ini sudah kempot ini ya. Dulu cabi loh ini. Ya. Sekarang jadi kempot. Tua ini saya lihat ininya. Kok penuaan gini ya. Dulu gede, benar. Saya udah pakai alat ini, saya kasih nama. Apa pantumnya berbeda ini ya? Saya dulu kasih namanya pantum mukidi. Apa berbeda sekarang? Ya. Jadi dari sini atau dari tengah bibir ke angulus mandibula. Pilih salah satu apa no? Ya, paling gampang ya ujung mulut sampai tragus. Setelah diukur ini tepat, kalau ini kan cilian ya, geden ya, nih ya, kegedean ini lo sampai sini, ya kan? Ini lo kecilian, ini yang pas. Setelah itu pasangnya lengkungnya ini menghadap penolong. Lengkungnya ini menghadap penolong. Kita pasang seperti ini sampai menyentuh palatum, baru kita putar. Saya ulang. Lengkungnya menghadap penolong. Setelah masuk baru kita putar. Itu sebabnya refleks muntah harus negatif. Karena udah kena langit-langit mulut itu muntah. Kalau muntah jadinya apa? Sumbatan jalan napas. Padahal tujuannya membebaskan. Ya. Kamu juga kesemutan ya? Gak cuma bumer ya? Duh, repot ya. Banyakan makan nastar. Nah ini, kalau sudah begini, tidak boleh di plester. Jadi jangan kamu plester. Cara satu kayak gini. Cara dua, pasangnya pakai tong spatel. Kalau pakai tong spatel, tidak usah lihat lengkungnya, ya begini aja. Tinggal kasih tong spatel, lalu dipasang. Gampang kan? Gampang. Yang kamu harus hafal indikasi sama kontraindikasi. Udah? Clear? Jadi yang nggak boleh mutlak apa? Kalau pasang opa. Udah? Boleh di plester? Kalau kayak gini, kamu saksen enak. Tinggal ambilkan selang saksennya, misalkan ya. Terus tinggal di saksen di pinggir-pinggir tengah. Udah, gampang kan? Ini RW sudah paten. Tinggal dilanjutkan dengan breathing. Udah ya, sekarang selanjutnya. Selanjutnya adalah nasofaringeal RW. Ini alatnya. Ya, nasofaringeal RW.
nasofaringeal airway, cara masangnya adalah, sebelum cara pasang, ukur berdasarkan diameternya ini dari jari kelingkingnya tangan dominannya pasien. Jadi kalau dia itu kidal kayak Bumer, berarti kelingking kirinya pasien dicocokkan diameternya. Ya. Setelah itu masangnya, kamu lihat ini irisannya ini, semua irisan ini selalu menghadap septum. Septum itu kan tengahnya ini ya, berarti menghadapnya begini. Berarti masangnya ini menghadap, lubang ini menghadap septum. Kalau sebelah kanan sama, menghadap septum. Saya lupa betul, karena yang menciptakan ini tangan kidal, yang menciptakan alat ini tuh orangnya tangan kiri. Saya lupa wajib dipasang di hidung kiri apa hidung kanan, saya cari, saya lupa, pelatihan udah lama. Jadi ada syaratnya nih, wajib dipasang di hidung sebelah kiri apa kanan gitu, saya lupa. Memang sudah takdirnya begitu waktu itu, karena yang menciptakan ini left handed, kidal. Ya, kalaupun mau dipasang di salah satunya harus diputar. Saya lupa, nanti saya inikan lagi ya, saya kabari ya. Tapi caranya sudah tahu. Seperti ini, lalu dipasang. Kalau di kanan ya, kayak kalian kanan, maka dipasang. Kalau nasofaringeal airway tidak perlu diukur panjangnya karena dia bukan NGT, walaupun ada literatur yang mengukur panjangnya. Nah, notok seperti ini. Penampakannya seperti ini. Ya, oke? Oke, indikasinya orang yang dipasang NPA ini, kalau dia itu jalan napasnya itu tidak paten tapi sadar. Jadi jalan napasnya itu tidak paten, bisa karena dia snoring tapi sadar, maka dipasangnya NPA. Yang kedua, tidak sadar tapi masih punya refleks muntah, ya harus pasang NPA karena nggak mungkin pasang OPA. Ya, nah, indikasi sudah jelas. Nasofaringeal airway termasuk pembebasan airway, bukan breathing. Ya, ini airway. Nah, kamu kalau sudah kayak gini, kamu suction itu enak. Selangnya kamu masukkan aja ke hidung, pasti itu ke paru-paru, pasti. Ya, jangan hidung polosan gini, Mbok, masuk no selang suction, sakit sekali. Ya, jadi harus dipasang ini dulu, baru kamu masukkan. Nah, kontraindikasi, nggak boleh dipasang NPA, ada di SPO, ada nggak? Nggak ada. Tidak boleh dipasang NPA pada pasien yang mengalami fraktur basis kranii. Fraktur basis kranii itu tidak boleh dipasang NPA. Apa ciri-cirinya fraktur basis kranii? 1. Terdapat darah atau cairan cerebrospinal keluar dari hidung. Namanya rhinorrhea. Rhinorrhea. Apa rhinorrhea? Cairannya keluar dari Lupa. Darah atau? Harus jelas, karena ingus pun ya keluar dari hidung. Darah atau cairan cerebrospinal. Itu namanya apa? Rhinorrhea. Rhino itu artinya hidung. RHINO. Rea itu pasti darah. Yang kedua, keluarnya cairan cerebrospinal atau darah dari telinga.
Ada yang tahu namanya apa? Apa? Otorea. Telinga itu oto. Kalau kamu dengar istilah obat-obatan yang bersifat ototoksik, oh berarti merusak pendengaran. Otorea. Berarti yang nggak boleh dipasang NPA apa? Rhinorea. Yang ketiga, didapatkan Brill hematom. Brill, BRILL hematom. Brill hematom itu perdarahan luka lebam pada kedua mata. Yang keempat, battle sign. Battle sign itu tulisannya BATTLE. BATTLE sign. Battle sign. BATTLE sign itu adanya lebam atau luka di belakang telinga. Ada 4 ya. Salah satu saja ada pada pasien, tidak boleh dipasang NPA. Sudah? Cara lepasnya gampang. Yuk lanjut, soalnya apa lagi? Berikutnya Mbak. Lakukan pengajian ini. Pertama, lihat pengembangan dada, nafas spontan, kesimetrisan ekspansi dada, luka atau jejas dada, sianosis. Oke. Lalu auskultasi suara nafas, ada ronki, breathing atau release. Ya. Lalu perkusi, hipersonor atau redup, lalu rasakan replikasi. Ya. Sudah RW selesai, baru lanjut ke breathing. Breathing, pengajian breathing apa? Dengan look juga. Apa yang di look? Dada. Simetris apa enggak? Iya, kayak kasusnya trauma dada itu loh. Simetris apa enggak? Ya, kanan kirinya sama apa enggak? Ya, apakah ada jejas, ada luka? Ya, kemudian kalau di perkusi yang normal itu sonor, yang enggak normal hipersonor. Kalau hipersonor berarti apa? Pneumotorak apa hematotorak? Pneumo. Berarti terperangkapnya udara. Nanti kalau redup berarti apa? Cairan, bisa hematotorak. Ya. Kemudian dengarkan apakah ada ronki, ya, crackles, ya, rales, betul. Setelah itu apa lagi? Dicek pakai saturasi. Itu ya Mbak ya. Nah, terus kalau pergerakan dada tidak ada, maka lakukan rescue breathing. Apa itu lanjutannya? Yang kelima itu pasang pulse oximetry dan RR pasien. Oke, jadi memantaunya dengan pulse oximetry dan RR. Tapi kalau pernapasan spontannya aja sudah tidak ada, pergerakan dada nggak ada, ya udah harus segera lakukan rescue breathing. Udah ya, lanjut. Berikan ventilasi bila nafas spontan tidak ada menggunakan BVM. Jackson race dengan hitungan ke-5 atau 6, 10 sampai 12 kali per menit. B. Berikan oksigen sesuai kondisi dan level hipoksia pasien sampai saturasi 95 sampai 100% seperti nasal kanul, simple mark, refracting mark, non refracting mark. Ya. Kalau dia tidak bisa bernapas spontan, apa ciri-ciri napas spontan? Adanya pergerakan dada, berarti dia napas spontan. Kalau itu nggak ada, berarti dia nggak napas spontan. Kalau nggak napas spontan, alatnya adalah BVM. Ya, caranya ujungnya ini yang di bagian hidung, tanganmu C clamp, C, 3 jari meraih rahang, naikkan ke atas, kayak di chin lift ya. Nah, terus tangannya seperti ini, mata melihat pergerakan dada. Kalau capek tangan bisa dipindah-pindah. Yang pasti C 3 jari. Ya. Tapi kalau dia bisa bernapas spontan, maka nggak perlu ini. Tinggal cek saturasinya aja. Dia bisa pakai nasal kanul, dia bisa pakai
simple mask, dia bisa pakai rebreathing mask, non rebreathing mask, tergantung pada saturasi. Makanya saturasi ini penting. Ya, kalian harus hafal ya, normalnya 95 sampai 100. 90 sampai 94 hipoksia ringan. Kalau hipoksia ringan pakai nasal kanul atau simple mask. Ada kan di situ di handout? Ya. Terus Mbak? Dilakukan tindakan berikut jika ditemukan open pneumotoraks, tutup luka tidak sisi, tension pneumotoraks, peningkatan JPV, jejak, stadiknya, gelisah, pergeseran trakea, lakukan hidrotorakosintesis pada ICS 5 anterior axillary line. Lalu C, masif hematotoraks, dilakukan torakotomi cito, lalu file cast dengan plaster level. Ya, kalau ditemukan itu semua, nanti disebutkan aja secara teori ya. Itu yang harus dilakukan ya. Rasa 3 sisi, needle torakosintesis, torakotomi sito itu berarti segera ya. Terus udah. Terus evaluasi status pernapasan pasien, airway clear, dari gargling, snoring, stridor tidak ada, saturasi O2 96 sampai 100, cyanosis negatif, PRT kurang dari 2 detik, hemodinamik stabil, TDRL, HMI. Ya, itu cara untuk mengevaluasi status oksigenasi ya. Saturasi tidak boleh ketinggalan, tidak boleh. Ya, cukup selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada?